Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat ya. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai diterjang hujan deras, bangunan dapur rumah di Magetan ambruk menimpa seorang nenek hingga tewas. Nelayan di perairan Masalembu, Sumeneb menemukan drum berisi sabu-sabu 35 kg mengapung di laut. Pedagang hewan kurban di Surabaya memberikan hadiah langsung serta door prize bagi pembeli sapi dan kambing. Usai diguyur hujan lebat, sebuah bangunan dapur rumah warga di Magetan ambruk. Akibat peristiwa ini, seorang nenek tewas tertimpa bangunan. Beginilah kondisi dapur rumah milik Rukinem, 70 tahun, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Dapur rumah yang terbuat dari kayu mendadak ambruk usai diterjang hujan deras. Rukinem, pemilik rumah yang saat itu tengah memetik sayuran di belakang rumah, tewas tertimpa material dapur. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu bergotong royong mengevakuasi korban dari reruntuhan. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP di tempat pertama korban ditemukan tewas. Hujan beberapa hari ini turut-menurut mengguyur rumah ini dan akibatnya roboh dan menimpa Rukinem sampai meninggal dunia. Itu posisi korban saat kejadian posisi di mana dan sedang apa ini, Pak? Posisi korban itu di utara rumah, di samping rumah, sedang ngambil sayur buncis itu. Oh, gitu. Itu saat hujan ya? Saat belum hujan, tapi setelah hujan itu. Setelah hujan. Berdasarkan keterangan saksi dan penyelidikan polisi di lokasi kejadian, diduga ambruknya bangunan dapur itu karena kayunya sudah lapuk dimakan usia. Saat itu menurut informasi dari para saksi yang mengetahui kejadian dan datang ke TKP dari tetangga sini, korban sedang memetik sayur di belakang dapur. Gitu. Akibat dimungkinkan itu akibat dari hujan yang deras, terus karena bangunan kondisinya sudah lapuk, ini tidak kuat menahan air hujan, derasnya hujan, akhirnya roboh menimpa almarhum. Polisi langsung memvisum jenazah nenek di lokasi kejadian. Korban tewas dipastikan akibat tertimpa material kayu dapur yang ambruk. Selanjutnya, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Angin kencang disertai hujan deras menerjang 7 dusun di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Selain memporak-porandakan rumah warga dan pertokoan, angin juga menumbangkan pohon berukuran besar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kepanikan warga terjadi saat hujan deras disertai angin kencang saat menerjang desa Batangan di Bangkalan. Beberapa atap rumah warga terbang berhamburan disapu angin puting beliung. Angin puting beliung tidak hanya menerjang atap rumah warga, namun juga menumbangkan pohon berukuran besar. Kejadian yang berlangsung singkat ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Berapa rumah yang terdampak, Pak? Belum kita memberikan jumlah yang dipastikan pasti, Mas. Cuman besok insya Allah sudah datanya terkumpul. Sekarang teman-teman Kadus sedang gerilya untuk mendata itu. Pak, tadi kerusakan di bagian rumahnya ini bagian apa saja, Pak? Bagian atas, Mbak, tertimpa kayu besar. Selain rumah ada apa saja, Pak, yang rusak? Ada sekolah SDN 1, cuman rusak ringan. Sampai roboh, Pak, rumah. Ada yang sampai roboh rumahnya, Pak? Rumahnya nggak roboh sih, enggak, cuman hancur semua. Ada warung satu, ada roboh. Warung satu dekat balai desa. Banyak pohon yang tumbang dan juga merusak rumah. Ada beberapa rumah yang sangat parah, mungkin ada dua atau 3 rumah yang cukup parah, rumahnya Pak Tajul dan rumahnya Pak Hole ya. Untuk yang lain, teman-teman dari BPD akan mencoba untuk mengecek malam ini juga, sehingga besok mungkin bisa diketahui jumlah korban, material dan
Kalau jiwa alhamdulillah tidak ada Mas ya sementara ini, tapi mudah-mudahan tidak ada. Kalau material mungkin dihitung lengkapnya besok pagi. Pasca puting beliung, Kepala Desa Batangan dan Camat Tanah Merah Bangkalan masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Lantaran membuat konten live video di media sosial saat operasi pasien, 2 tenaga medis salah satu rumah sakit di Kecamatan Mojoagung, Jombang dipecat dengan tidak hormat karena melanggar kode etik. Video live di media sosial yang diunggah salah satu akun milik tenaga medis Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat atau Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mojoagung, Kabupaten Jombang ini disiarkan secara langsung di dalam ruang operasi, Jumat 23 Mei 2025 lalu. Ketua ID Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Jombang memastikan kedua tenaga kesehatan tersebut telah melanggar kode etik kedokteran. Berapa orang yang dipanggil dan dibina? Dua orang yang memilih akun sama ini, tapi kan juga rumah sakitnya ya juga kita bina. Bahasanya aja rumah sakit kan nggak tahu apa-apa, tahu-tahu seperti ini. Jadi kita ingatkan main S kan. Ada 2 orang itu dikasih surat teguran. Terus rumah sakitnya dibina dengan cara surat teguran juga. Jadi sama-sama teguran. Dan sampai nanti itu apa itu istilahnya berbicara. Sementara itu, pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mojoagung sudah memberikan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat kepada kedua tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Kami sudah langsung mendapatkan pembinaan dan arahan langsung dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Begitupun dengan kedua nakes tersebut, begitu kami dilakukan evaluasi terhadap prosedur begitu di rumah sakit ini, dan bagi kami itu kami sangat menghargai dan bersyukur. Dengan demikian Kadinkes ini memberikan dukungan penuh begitu kepada kami untuk menjadi lebih baik. Dan di internal rumah sakit kami mengambil tindakan tegas terhadap kedua nakes tersebut. Kami tidak bisa mentolerir tindakan tidak etis yang mereka lakukan dan pelanggaran berat yang mereka lakukan terhadap peraturan internal. Peristiwa ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dwi Bujarso melaporkan dari Jombang.